Fitnah zaman itu eksternal. Yang satu, yang pertama, A, musuh bebuyutan kita, setan iblis. Bapak Ibu, musuh yang satu ini nggak akan mungkin diam ketika kita itu pengen membangun keluarga kita harmonis, romantis. Nggak mungkin mau. Setan tidak akan mungkin mau, tidak akan diam ketika kita akan membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana? Setan akan berusaha untuk memporak-perandakan rumah tangga kita. Saya pernah menyampaikan di forum ini, di Malang itu ada seorang ustadz kiai. Ini kualitas statusnya ustadz kiai, punya pondok pesantren. Udah nikah, istrinya cantik, saya tahu, anaknya 2. Masalah datang, ujian Allah datang. Singkat cerita, ustadz ini tertarik dengan seorang wanita direktris. Sang direktris, ya mungkin karena waiting tresno jalaran, ngelibet, tir podo irenge, sir podo senenge. Terjadi ya HTS, hubungan tanpa status, dan munculnya virus merah jambu, sepakat untuk menikah. Tetapi sang direktris memberikan syarat, saya mau nikah dengan jenengan kalau jenengan ceraikan istri yang sah. Apa yang terjadi? Sang suami yang ustadz ini ya karena termakan cinta yang tidak benar tadi itu, dan the love is blind. Cinta itu blind. Cinta itu blind. Cinta itu buta. Tai kucing rasa stroberi. Istrinya diceraikan. Padahal yang bersangkutan ini itu dikasih semuanya. Ya istri ya dikasih pondok, dikasih macam-macam pekerjaan sama mertua dan istrinya itu. Diceraikan. Singkat cerita, Bapak Ibu, setelah menceraikan istri yang sah itu, mencari sang direktris itu loh, nggak ketemu-ketemu. Astagfirullahaladzim. Sampai pada akhirnya kemudian ya nggak berani, mau balik ya nggak mungkin. Terus di Malang terus juga nggak mungkin. Akhirnya kemudian meninggalkan kota Malang, saking malunya. Hati-hati. Ada pihak-pihak yang ingin sengaja, terutama setan musuh bebuyutan kita itu ingin untuk memporak-perandakan keluarga kita. Karena keluarga itu batu bata yang paling bawah. Kalau keluarga baik, maka insya Allah akan muncul masyarakat yang baik. Masyarakat baik akan muncul negara yang baik. Negara yang baik akan menjadi umat yang baik. Umat rusak akan terdiri dari negara yang rusak. Negara rusak terdiri dari masyarakat-masyarakat yang rusak. Masyarakat rusak terdiri dari keluarga-keluarga rusak. Keluarga rusak terdiri dari suami, istri, anak, orang tua yang rusak. Makanya ada pihak-pihak yang ingin untuk merusak kita. Tolong hati-hati. Ya, terutama yang masih muda-muda, glowing-glowing ini, tolong. Ya, apalagi udah muda, glowing, finansialnya lebih, itu sekarang itu banyak pelakor Pak. Di samping ada pebinor, pelakor juga banyak. Hati-hati, medsos jenengan mungkin bisa jadi sasaran untuk objek dan didekati itu lewat awalnya ya pendekatan, perkenalan, lama-lama kan bisa itu dan seterusnya. Tolong hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi an'amana bi kulli ni'am wa bi ni'amihi tatimus shalihat wa bi ni'amihi tatanazzalur rahmat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina wa qaidina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa man da'a bidakwatih wa man jahada bijihadi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan, akhwat, sahabat RDI dimanapun berada, pemirsa Madani TV, hafidhakumullah, a'azzakumullah, akramakumullah. Mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa dalam lindungan Allah, taufik, hidayah, inayah, riayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjenengan semua senantiasa diberikan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat rizki, dan sehat ekonomi. Semoga panjenengan semuanya diberikan oleh Allah sehat mental, spiritual, sehat emosional, sehat intelektual, dan juga sehat finansial. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, yang diberi ujian, musibah, bencana,
Semoga diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan dihapus dosa-dosa, ditambah pahala, dan mudah-mudahan segera diganti yang jauh lebih baik. Yang sedih mudah-mudahan digembirakan oleh Allah, yang sulit dimudahkan oleh Allah, yang masih punya hajat, hajatnya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, yang masih terus berdoa, mudah-mudahan doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin barangkali sampai hari ini masih diuji dengan masih punya hutang, tanggungan-tanggungan mudah-mudahan segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengharapkan sesuatu mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah, yang mengharapkan jodoh pendamping hidup baik yang jejaka perawan atau janda dan duda, mudah-mudahan segera mendapatkan pendamping hidup seperti yang dicita-citakan. Yang barangkali mendambakan untuk memiliki anak atau cucu atau dapat menantu, mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, akhwat, ikhwan, a'azzakumullah, akramakumullah, sahabat RDI dimanapun berada, pemirsa Madani TV hafidhakumullah, menjaga keluarga terutama di zaman yang seperti ini, dari fitnah zaman, sesungguhnya ini merupakan perintah Allah yang insya Allah ayatnya sangat familiar di surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6. Dengan sudah hafal semua, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, dan ini kita semuanya insyaallah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah, tidak maksiat kepada Allah, menentang Allah, tidak durhaka kepada Allah atas apa yang telah diperintahkannya kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini umum, Bapak Ibu. Kita semua, apapun kita, profesi kita, status kita, terutama kepala rumah tangga, kepala keluarga, suami, jagalah dirimu dan keluargamu, istrimu, anakmu dari api neraka, dari hal-hal yang tidak baik. Nah, termasuk kita menjaga keluarga masuk dalam keumuman ayat ini. Para suami wajib menjaga istri, anak, kalau istri menjaga anak, suami istri menjaga anak, menjaga orang tua menjaga anak, anak pun juga menjaga orang tua. Yang namanya keluarga terdiri dari suami, istri, anak, orang tua. Nah, di zaman yang seperti ini sangat berat, banyak sekali fitnah. Bahkan beberapa menyebut ini fitnah akhir zaman. Maka salah satu di antara kepedulian panjenengan misalnya hadir seperti ini, insya Allah juga dalam rangka menjalankan itu, menjalankan tugas kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, dari berbagai fitnah, ujian, hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, sama rahimakumullah, sahabat RDI dimanapun berada, pemirsa Madani hafidhakumullah, akramakumullah, a'azzakumullah. Ada beberapa fitnah akhir zaman, fitnah yang ini harus kita antisipasi dan kita waspadai. Setidaknya kita harus tahu, fitnah akhir zaman ada internal dan ada eksternal. Internal terdiri dari beberapa poin yang insya Allah akan kita diskusikan bersama, dan karena keterbatasan waktu sampai jam 10, jadi kita sampaikan secara ringkas, nanti panjenengan semua bisa memperluas referensi dari berbagai rujukan kitab, atau juga bisa terus menambah kajian-kajian keislaman di berbagai media sosmed, di radio, termasuk ini RDI, Radio Dakwah Islam, memberikan nasihat-nasihat terutama tentang keluarga, dan ini sangat membantu sekali.
Fitnah akhir zaman internal, yang pertama lemahnya kualitas agama. Mungkin kita bertanya dan kita mungkin membandingkan ya, dulu dengan sekarang, insya Allah sesungguhnya kajian-kajian itu sangat menjamur. Di hampir semua masjid jadwal kajian itu sangat banyak, tidak hanya jam-jam segini, habis subuh, kajian duha, jam seperti ini, kajian habis duhur, habis asar, ada yang habis maghrib, habis isya. Tetapi fakta itu kadang sangat ironis dengan kondisi masyarakat yang kualitas agamanya bisa dikatakan lemah. Dan kualitas agama ini bisa kita lihat dari 3 aspek: akidah, ibadah, akhlak. Masyarakat kita masih lemah dalam bidang akidah, lemah pemahaman tentang rukun iman kepada Allah, lemah pemahaman tentang ma'rifatullah, muraqabatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah, muraqabatullah, memahami kita itu selalu diawasi, dipantau oleh Allah kapanpun dan dimanapun berada. Ini masalah akidah. Sehingga ketika lemah muraqabatullah, kadang-kadang gampang sekali melakukan salah, dosa, dan terkait dengan keluarga, kadang-kadang penyimpangan keluarga dengan melakukan, tidak memaksimalkan kewajibannya terhadap istri, terhadap anak, kalau itu suami atau istri, tidak maksimal menjalankan kewajibannya kepada suami, anak, keluarga. Adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan hal yang melanggar aturan negara dan agama. Mudah sekali keluarga itu melakukan penyimpangan akidah, syirik, takhayul, khurafat, bid'ah, dan lain sebagainya. Mudah putus asa dan stres, depresi ketika ada masalah. Ketika ada musibah, bencana, kadang-kadang stres, depresi. Ini juga terkait dengan masalah agama karena keimanannya kepada Allah lemah. Hubungannya apa? Karena ketika seseorang ada masalah, ketika diuji oleh Allah, bahkan yang namanya ujian yang itu bagian daripada takdir Allah, ada keluarga yang diuji dengan meninggal suami, meninggal istri. Ketika akidahnya lemah, bisa jadi stres, depresi, bahkan ada yang gila. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Padahal kalau kita sebagai mukmin muslim langsung istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Karena sesungguhnya setiap apapun yang kita hadapi, yang kita dapatkan ini sudah tertulis di Lauhul Mahfud, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Bahwa Allah mencatat takdir kita diuji kaya, diuji miskin, musibah, bencana, itu sesungguhnya sudah ada catatannya di Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apalagi penciptaan kita, karena langit dan bumi lebih dulu daripada kita. Sementara kita nanti diuji sakit, kita nanti diuji ada kecelakaan ini itu, kita nanti akan naudzubillah, mudah-mudahan ya kita semua dijauhkan dari berbagai musibah yang berat. Tapi ketika seorang muslim, terutama suami, istri dan anak, ketika diuji Allah, misalnya suami diambil duluan, istri diambil duluan, ada orang tua yang anaknya diambil oleh Allah, maka kalau punya akidah yang kuat, langsung istirja kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Karena itu sebuah keniscayaan. Dan Allah sendiri sudah menghabarkan itu di surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ketika diuji seperti itu, maka sesungguhnya kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebagaimana kalau kita punya pulpen, kita punya HP, kita mau taruh di depan, kita mau taruh di manapun tempat, kan tergantung kita karena kita yang memiliki. Kita mau diuji oleh Allah sehat, diuji sakit, diuji sukses bisnis, diuji gagal, diuji apa, suka-suka Allah. Makanya setiap muslim yang kuat akidahnya jauh dari yang namanya stres, depresi. Di akhir zaman yang seperti ini, karena berbagai pengaruh IT, medsos, berbagai
pengaruh teman macam-macam, kadang-kadang ketika akidahnya lemah itu, ketika diuji Allah dengan ujian-ujian yang sesungguhnya kecil, akhirnya kemudian stres. Ada yang larinya ke tempat-tempat yang musyrik, lari ke mbah dukun, lari ke yang menguasai lembah ini, lembah itu, larinya ke yang menguasai pantai selatan, minta-minta ke Nyiloro Kidul, Nyiloro Lor, Nyiloro Wetan, Nyiloro Kulon, akhirnya loro kabeh. Nah, ini kan nambah dosa, sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, adanya dukun paranormal yang ini sangat ditunjang intensitas eksploitasi dan penyebarannya di medsos kuat sekali sih. Kadang-kadang ketika, mohon maaf, seseorang di PHK dari pekerjaannya, langsung larinya ke mbah dukun paranormal ini itu dan lain sebagainya. Na'udzubillah wal iyad. Jadi jangan nambah dosa gitu loh. Sudah dapat musibah di PHK, tambah musyrik lagi larinya. Kadang kita semua tahu kan, ketika kita baca hadis Rasulullah, datang ke dukun aja nggak diterima sholatnya berapa? 40 hari 40 malam. Apalagi percaya omongannya, laqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dia, barang siapa yang datang ke dukun paranormal, maka telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Man ataka hinan aw ramalan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah ini, maka fitnah zaman, ujian zaman ketika ada kesulitan apapun, sebagai muslim, terutama suami istri, harus kuat, tangguh, serahkan semuanya kepada Allah, curhat kepada Allah, bangun malam, qiyamul lail, tahajud, adukan semua persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha fa huwa hasbuh. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan menjadikan persoalan perkaranya mudah, dan Allah lah cukup pelindung utamanya. Baik, bicara ini panjang sekali dan karena waktu yang sangat singkat, maka kita lanjut. Yang kedua, dari lemah akidah tadi, lemah ibadah. Jamaah rahimakumullah, kita memang di akhir-akhir zaman ini kadang-kadang disibukkan dengan untuk mencari ma'isyah, kasbul ma'isyah, mencari rizki, kerja sana kerja sini. Kadang-kadang waktu untuk ibadah ini menjadi ujian yang luar biasa. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Di surat Ad-Dariyat ayat 56, surat ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, keluarga yang kering gersang dari ibadah pasti akan jauh dari Allah. Kering spiritual, rohaninya. Mungkin sholat, tapi sholatnya asal-asalan, asal sempat, asal ingat, dan akhirnya juga asal-asalan. Kadang maghrib dijamak dengan isya, asar dijamak dengan maghrib, kadang isya dijamak dengan subuh, subuh dijamak dengan duha, karena saking sibuknya kerja. Maka poin-poin seperti ini nggak boleh terjadi. Banyak kasus ketika ada suami yang ingin untuk menceraikan istrinya, istri gugat cerai kepada suaminya, yang beliau-beliau datang konsultasi ke kantor ataupun ke rumah, itu selalu saya tanyakan masalah ini. Ibadahnya bagaimana Pak? Terutama sholatnya. Sholat bagaimana Pak? Sholat bagaimana Bu? Sholatnya bolong-bolong Pak. Kadang dikerjakan subuhnya kesiangan, zuhur mungkin dikerjakan, asar enggak, maghrib dikerjakan, isya enggak, dan seterusnya. Ngaji Al-Qur'annya bagaimana? Belas, buru-buru ngaji Qur'an Pak, enggak sempat, padahal kerja waktunya segitu banyaknya gitu. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan, penyebab rumah tangga keluarga jenengan seperti itu karena jenengan jauh dari Allah. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Sakinah mawaddah warahmah itu datangnya dari Allah. Allah yang memberikan itu, maka ikuti aturan Allah. Ketika kita tidak mengikuti aturan Allah, maka sakinah mawaddah warahmah nggak akan bisa diwujudkan. Meskipun yang bersangkutan mungkin bergelimang harta, banyak orang kaya, finansial, hartanya berlimpah, rumah tangganya nggak sakinah mawaddah warahmah.
Ujung-ujungnya ada yang akhirnya dugem untuk refreshing, fly, narkoba, masuk penjara. Padahal dari sisi materi jangan ditanya, hartanya tidak hanya miliaran, triliunan. Karena jauh dari Allah, jauh dari ibadah, sholat, puasa, baca Quran, maka masalah terus muncul. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Yang ini fitnah akhir zaman, ketika kita disibukkan dengan dunia, dilupakan Allah. Kita dilupakan untuk ibadah. Akhirnya Allah juga melupakan kita. Allah itu tergantung kita. Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Bahkan kalau kita ingat Allah sambil jalan, Allah itu sambil lari secepat itu. Maka jangan jauh-jauh dari Allah. Apalagi ibadah ini yang akan nanti bisa menjamin rumah tangga itu bisa tenang, bahagia. Surat Ar-Ra'd ayat 28, jenengan sudah hafal semuanya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman hatinya tenang, jiwanya bahagia, yaitu dengan zikrullah. Ala, ketahuilah bidzikrillah, dengan zikrullah. Zikrullah itu bisa maknanya menyebut, mengingat dan mendekat kepada Allah. Hanya dengan menyebut Allah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mendekat kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, tatmainnul qulub. Hati akan menjadi tenang, jiwa akan bahagia. Nah, ini yang harus kemudian kita perjuangkan. Bapak Ibu, keluarga muslim, sahabat RDI dimanapun berada, pemirsa Madani TV, hafidhakumullah, terutama sholat. Jangan ditunda-tunda. Ya, kita semua tahu sholat itu panggilan Allah. Kita ini hambanya Allah, kita ini makhluk, Allah itu kholik. Sekedar contoh, ketika Allah manggil kita, hayya 'alas sholah, wahai hambaku, ayo kita sholat. Allah itu sesungguhnya bahkan memberikan janji, bonus. Setelah hayya 'alas sholah, Allah menyampaikan apa? Hayya 'alal falah. Tunaikan sholat, aku akan memberikan al-falah, sukses, beruntung, kebahagiaan dunia dan lebih-lebih akhirat nanti. Tetapi berapa banyaknya umat Islam yang cuek, banyak yang tidak merespon panggilan Allah. Padahal sesungguhnya ya kita ini kan hambanya Allah, kita dipanggil Allah. Maka kalau kita mau menyadari kita ini sesungguhnya hambanya siapa, ketika dipanggil oleh Allah pencipta kita, kita cuek. Jenengan bayangkan kalau jenengan memanggil anak jenengan kemudian tidak segera merespon, marah atau bangga? Jenengan sedih atau senang? Dipanggil Allah, le, duk, gak merespon, sibuk HP-an. Kira-kira jenengan mangkel, jengkel atau bagaimana? Nah, kita ini dipanggil Allah. Ini masalah-masalah ibadah. Rumah tangga yang jauh dari Allah, rumah tangga yang jauh dari ibadah, gersang. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah masalah satu muncul masalah yang lain, tukaran, perselingkuhan macam-macam dan lain sebagainya. Maka pernah ada seorang bapak ibu yang datang dan saya memberikan tips kiat, yuk dekati Allah. Subhanallah Pak, nggak jadi cerai. Dan alhamdulillah bapak yang bersangkutan ini rajin ke masjid, rajin pengajian, bahkan rajin puasa Senin Kemis. Saya sendiri tidak seperti beliau dalam hal puasa Senin Kemis, beliau merutinkan itu. Alhamdulillah rumah tangga menjadi lebih baik lagi ketika dekat dengan Allah, ketika rajin ibadah. Subhanallah. Baik, kemudian berikutnya lemahnya akhlak, lemahnya pemahaman agama. Tadi saya sebutkan terangkum dengan 3 aspek, yaitu lemahnya akidah, lemahnya ibadah, kemudian akhlak. Dan akhlak itu sesungguhnya terdiri dari 2 poin, ucap dan sikap. Ucapan kita kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Sikap kita menjadikan mudahnya melakukan tindakan amoral dan asusila. Ucap dan sikapnya keras, kasar, dan jauh dari keharmonisan dan keromantisan keluarga. Gampang marah, ngamuan, emosi, mudah menyakiti, dan jauh dari sikap akhlak mulia dan karakter yang islami, yaitu saling menghormati, menghargai, memuliakan, dan seterusnya. Bapak Ibu, nikah itu ibadah terlama. Interaksi dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua itu bisa jadi 50 tahun, bahkan lebih dari itu. Setiap hari mungkin ketemu 24 jam.
Maka interaksi akhlak, moral, ucap dan sikap yang ini akhir-akhir mulai luntur. Suami ke istri, istri ke suami, ucapannya kadang-kadang ya Allah menyakitkan. Dan itu sesungguhnya sudah masuk dalam kategori KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga yang sifatnya verbal dan non-verbal, fisik non-fisik. Kita sering mendengar misalnya suami sudah baik-baik, yang bikinkan kopi, istrinya ngamuk, "Opa kopi." Gawe dhewe. Bikin aja sendiri katanya. Astagfirullah. Itu padahal suaminya. Suaminya kadang-kadang baru pulang aja, berapa hari yang lalu ada teman yang menceritakan ada suami yang akan menceraikan istrinya, padahal umurnya sudah 65 tahun. Istrinya umur 60 tahun. Saya akan menceraikan istri saya. Kenapa? Istri saya itu ini akhlaknya, omongannya pewedes. Suami ini masih kerja, swastaan, mungkin punya usaha toko atau apa. Setiap pulang itu selalu diomeli, selalu disalah-salahkan, nggak pernah ada benernya. Maka akhirnya kemudian sang suami ya lama-lama akhirnya nggak kuat dan kemudian menceraikan istrinya. Padahal sudah usia segitu gitu loh. Saya nggak tahu ada apa si ibu ini gitu loh. Ini tolong masing-masing harus menjaga. Rasulullah kan berikan contoh, manggil istri itu nggak langsung jangkar jambal namanya. Manggilnya dengan panggilan ya Humaira, duhai wanita cantik yang kemerah-merahan pipinya. Wanita itu Pak 100% paling seneng disanjung, dipuja, dipuji. 100%. Panggil istri jenengan dengan panggilan yang menyenangkan. Tidak harus selalu ya Humaira. Kalau nanti jenengan pulang dari masjid ini kemudian manggil ya Humaira, bisa jadi suami istri jenengan ngamuk. Siapa itu? Selingkuhannya ya? Tuh. Silakan panjenengan dengan panggilan apa sajalah gitu loh. Wanita itu paling senang dimuliakan, dihormati, dipuja, dipuji. Silakan dengan panggilan yang menyenangkan istri. Ini sesungguhnya rahasia Pak. Cuma jenengan aja yang saya beritahu, betul. Ya, nanti manggil silakanlah. Ini sekedar contoh ini, lemahnya akhlak di akhir zaman ini sehingga menjadikan rumah tangga itu nggak harmonis. Rumah tangga cuma formalitas, cuma bengkel terminal. Istri tidak senang di rumah, suami tidak senang di rumah, nggak senang kumpul. Suami kalau masih kerja pulang itu bawaannya ya paling cuma ganti baju terus itu habis itu nongkrong kongkow di Tosansip atau di kafe apa begitu loh. Di rumah radio rusak katanya. Ya Allah. Ini tolong ini dijaga. Saya berkali-kali menyampaikan, suami juga gitu, jangan ngamuan. Pulang-pulang makan masakan istri kurang asin atau kasinan, ngamuk. Piring terbang, kursi melayang, pintu ditendang. Astagfirullah, itu tidak menyelesaikan masalah. Justru akan nambah masalah. Solusinya gampang. Kalau masakan istri jenengan kurang asin, diam-diam ke dapur ngambil garam, tambahi sendiri. Kalau masakan istri jenengan kasinan, terlalu asin, diam-diam ke dapur ngambil air, grecek banyu, selesai. Gitu aja kok repot. Itu loh, ini masalahnya. Hati-hati ke suami, ke istri. Ngomong sak ngomong, ngucap sak ngucap, sikap sesikap itu kepada pasangan itu yang menyenangkan, menghormati, menghargai, memuliakan. Nah Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, ma akroman nisa ila karim wa ma ahanahuna ila laim. Tidaklah ada suami yang memuliakan istri kecuali beliau mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ada suami yang menghinakan istri kecuali dia suami yang hina dan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya. Ini tidak hanya suami ke istri, juga kepada suami juga begitu, sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Masa ada bapak-bapak umur 65 tahun akan menceraikan istrinya gara-gara diomeli tok aja, dimarahi tok aja. Tolong para istri, apalagi suaminya sudah agak sepuh, umur 65 tahun, apalagi jantungan, sekali disentak, diomeli langsung mati. Kalau sudah mati, meninggal, nangis, ya Allah Pak, jenengan kok mendahului aku ya Allah. Kemarin masih hidup sentai, diomeli. Nah, sekarang sudah meninggal, ditangisi. Makanya kalau sudah tiada, baru terasa kehadirannya sungguh berharga. Ini luar biasa. Kita itu bisa memahami suami atau istri itu ketika sudah tidak ada.
Makanya para suami tolong jangan di rumah terus 24, sesekali jenengan kemana begitu loh, 5 minggu atau apa baru pulang gitu. Ini biar istri itu bisa menghargai panjenengan. Baik, bicara ini panjang sekali. Kemudian berikutnya, sama rahimakumullah, fitnah akhir zaman ketika konsepsi yang salah tentang pernikahan. Sebelum menikah, itu membayangkan nikah itu waduh luar biasa, enak, nyaman yuk. Kemana-mana diantar suami juga begitu, bangun sudah disiapkan sarapan, baju sudah disetrikakan, menyelesaikan berbagai masalah, atau anggapan bahwa pasangan adalah seseorang yang melengkapi kita, namun faktanya sering terjadi kebalikannya. Ini konsepsi yang salah. Nikah itu wis enak tok wis, dibelanjani suami, bisa kemana-mana berdua, bisa beli ini, bisa beli itu, terus minta dibuatkan kopi, makan berdua, pokoknya yang indah-indah. Tapi kenyataannya faktanya tidak seperti itu. Minta bikin kopi aja disentak, dimarahi, diomeli kayak gitu. Lagi sarapan gitu kadang-kadang karena istri mungkin sibuk ngurusi anak, apalagi kalau sudah punya anak ya, anak 1, anak 2, kadang-kadang suami ya nggak begitu diperhatikan, lebih memperhatikan anak. Kadang-kadang suami ya ngamuk. Padahal sesungguhnya solusinya gampang. Para suami jangan terlalu menuntut ke istri juga jangan terlalu menuntut ke suami. Ketika kemudian ternyata faktanya kemudian istri itu sibuk, bukan berarti mengabaikan panjenengan, enggak. Ada yang lebih, kecuali kalau panjenengan bisa memberikan bantuan, panjenengan bisa membantu istri atau mungkin memintakan tolong ada pembantu yang pocokan itu bisa pagi datang, kemudian jam berapa selesai pulang begitu, itu meringankan beban nggak apa-apa. Tapi kalau panjenengan tidak bisa seperti itu ya jangan terlalu menuntut ketika nikah itu udah pagi bangun sudah ada sarapan, sudah ada kopi, sudah ada semuanya, sepatu sudah disemirkan, semua sepeda sudah dipanasi, mobil sudah disiapkan semuanya, macam-macam. Ya Allah, istri jenengan pembantu apa gitu loh. Meskipun istri jenengan bukan wanita karir, hanya domestik, sesungguhnya pekerjaan wanita itu tidak sedikit. Jenengan mungkin belum pernah mengikuti bagaimana ketika misalnya jenengan libur itu aja lah, hari Ahad libur itu di rumah dari bangun tidur, atau mungkin sebelum jenengan bangun istri sudah bangun duluan sampai malam. Makanya pekerjaan istri itu luar biasa. Ini suami harus memahami, mulai dari sebelum matahari terbit sampai terbenamnya mata suami. Selama suami belum merem tidur, kadang-kadang istri nggak bisa tidur. Wong sudah tidur aja kadang-kadang dibangunkan. Makanya tolonglah hargai dan muliakan ini. Ini konsepsi yang salah tentang pernikahan gitu. Baik, kemudian berikutnya konflik dengan keluarga, saudara ipar atau mertua. Ini juga akhir-akhir ini banyak sekali terjadi. Dulu nggak begitu, atau dulu mungkin karena nggak sering diekspos oleh medsos ya, sehingga kita tidak tahu. Tapi sekarang ini semakin sering ini. Kakak ipar, adik ipar, mertua, menantu, wis cekcok tok. Kita ngajak istri ke orang tua kita itu lo nggak mau, karena ketika istri kita ajak itu langsung stroke, membayangkan mertuanya itu kayak monster. Atau kita pun juga begitu, diajak istri ke mertua itu kan, nah yang seperti ini kan jangan sampai terjadi gitu loh. Kok bisa, saudara? Tapi ketika pasangan kita tidak siap untuk menjembatani pasangan dan keluarganya, ini dapat memicu konflik. Ketika hal ini terus-menerus terjadi selama pernikahan, maka ini rentan menimbulkan masalah. Sering terjadi perbedaan persepsi, perbedaan sudut pandang, mindset berpikir antara mertua dengan menantu sesuai dengan perkembangan usia dan zamannya. Sesungguhnya mertua menginginkan kebaikan, tapi menantu menyikapi dengan, wah ini terlalu campur tangan, ini nggak boleh begitu, akhirnya crash. Nah sesungguhnya ini nanti insya Allah akan kita sampaikan dalam materi khusus kiat menjadi mertua yang baik dan sukses insya Allah. Tapi di sini belum ada yang punya menantu, kalaupun ada cuma 1-2 ya. Nanti juga ada kiat menjadi menantu yang sukses, untuk bisa bahkan mertua itu dianggap seperti bapak ibu sendiri gitu loh. Kalau bisa begitu, menantu itu kita anggap anak kita sendiri, nggak ada gap ya, kita melebur aja gitu loh. Nanti insya Allah akan kita singgung inilah bagaimana untuk itu. Tetapi konflik dengan mertua, konflik dengan menantu, kakak, saudara, ipar, ini menjadi fitnah akhir zaman yang kadang-kadang ini bisa menjadi tidak hanya konflik, bahkan memicu perceraian. Oleh karena itu ini harus juga disikapi dengan benar. Baik, kemudian berikutnya perbedaan cara pandang dan keinginan dengan pasangan.
Perbedaan dalam berbagai aspek berpotensi memicu konflik. Ketika tidak siap mental dalam menghadapinya, untuk saling memahami, toleransi, maka akan berdampak buruk dalam keharmonisan rumah tangga, dan penting sekali untuk diskusi secara terbuka dengan pasangan untuk mencari solusi. Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami ya, suami istri itu beda, sehingga rawan memunculkan masalah konflik. Suami istri itu beda, bisa jadi karena pendidikan. Suaminya mungkin S1, istrinya cuma lulus TK gitu, atau kebalikannya gitu. Suaminya lulus TK, istrinya S3. Wah, itu rawan menimbulkan konflik. Jangankan perbedaan seperti itu ya. Saya dulu punya dosen dari Mesir, Dr. Ibrahim Atok Syakban, ngajar fikih selama 4 semester. Di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Itu beliau menasihati kita-kita semua, kalau bisa nyari istri itu di bawahnya antum, jangan yang sama apalagi lebih tinggi. Ini tentang sekufu itu ya. Beliau cerita, istri saya itu sama-sama doktornya, doktor. Jadi beliau doktor dalam bidang fikih, istrinya doktor dalam bidang fikih juga. Setiap hari diskusi, setiap hari tukaran tok karena perbedaan pendapat. Jadi rumah tangganya akhirnya nggak nyaman, dan singkat cerita kemudian mohon maaf beliau bercerai. Beliau menasihati kita untuk carilah kalau bisa yang di bawahnya, dan apalagi kalau kemudian beda jauh, suaminya jurusan matematika, terus istrinya jurusan napa Pak sing rawan tukaran itu, napa ekonomi misalnya, dan macam-macam gitu. Ini rawan itu menimbul. Suami misalnya dari latar belakang budaya adat, suaminya dari Batak, istrinya dari Solo, wis tukaran tok itu, keras sama lembut. Jangankan Batak sama Solo, saya dari Gresik, istri saya dari Kediri. Itu awal saya nikah, baru seminggu itu istriku nangis. Ada apa ini gitu? Saya tanya nggak jawab. Baik, istri saya kemudian waktu itu kunjung ke keluarga besar saya, lalu akhirnya ke Gresik, istri saya dari Kediri ya. Kemudian di Malang, balik ke Malang, lalu kemudian santai-santai gitu tanya, kenapa sih kok nangis kemarin? Aku kan nggak ngerti sakit nangisnya itu karena apa, wong saya tidak merasa berbuat salah. Akhirnya istri saya cerita, istri saya kaget ketika saya ngomong ngawur. Kita ini di Malang, saya dari Malang, Gresik, Surabaya itu kan bahasa ngawur itu kan biasa ya, misalnya main kelereng, kemudian kita nggak kenal begitu ya sama teman-teman, ngawur sampean kan begitu. Istri saya dari Kediri, seumur hidup nggak pernah diomongin ngawur-ngawur sama bapak dan ibunya. Dan di Kediri kata ngawur itu sudah dosa besar, keras sekali gitu loh. Saya dianggap marah. Tetapi alhamdulillah ketika istri saya itu ke Gresik, istri saya jadi tahu komunikasi saya dengan keluarga besar saya. Bahkan istri saya mengakui saya itu yang paling halus dari keluarga besar saya. Istri saya dari Kediri, termasuk makhluk halus. Akhirnya ya saya banyak belajar kepada beliau gitu loh. Jadi inilah yang kemudian perbedaan cara pandang ya, kadang-kadang suami ngalor, istri ngidul, ya nggak ketemu gitu loh. Makanya rumah tangga itu harus disamakan. Kalau terlalu idealis bagaimana? Suami menginginkan sampai 100, istri kok cuma 40 gitu loh misalnya, atau cuma 30. Maka ini harus kemudian ada yang saling menurunkan. Suami menurunkan idealismenya, istri menaikkan, atau kebalikannya, sehingga akhirnya ketemu di 50-50. Contoh juga saya ini anak pondokan ya, biasa ya, di pondok kan begitu ya, kadang naruh anduk itu ya semaunya gitu. Kadang cowok itu di meja belajar, kadang di tempat tidur itu ulek-ulek, itu sama ketika dulu kita masaknya masih masak sendiri, ngulek sambal sendiri, macam-macam. Tapi istri saya dari keluarga PNS yang disiplin sekali. Awal nikah juga begitu, yang akhirnya kemudian kita sepakati, istri menurunkan idealismenya, saya menaikkan. Akhirnya alhamdulillah ketemu. Nah itu gitu, itu yang sekedar contoh-contoh yang insya Allah semuanya ada solusi gitu loh. Ini poin-poin yang insya Allah kalau kita lakukan nggak akan muncul yang namanya tukaran. Baik, kemudian tidak lagi merasa connected atau nyambung dengan pasangan. Berbagai kesibukan dan tuntutan tanggung jawab kadang menjauhkan kita dari pasangan. Meskipun di rumah duduk bareng, apalagi faktor medsos, HP, si jeneng ngalor, si jeneng ngidul. Meskipun dekat, ini kan HP ini kan sesungguhnya bisa bermanfaat positif tapi juga bernegatif. Karena meskipun kita dekat tapi jauh, itu kita sibuk dengan ini HP masing-masing. Kita tidak lagi se-connected dengan pasangan. Ketika kita merasa jauh dengan pasangan, maka
rawan memicu berbagai masalah. Ini perkembangan zaman yang dulu berapa 20 tahun yang lalu nggak ada begini-begini, tapi sekarang ini rawan sekali untuk itu. Apalagi ya karena HP ketika kumpul itu kadang-kadang nggak nyambung. Ya, satunya berpikir ke sono, ya suami ngajak ngomong itu loh, istrinya gak nyambung, mergo apa? Masih sibuk Shopee, Bukalapak, TikTok, macam-macam begitu. Nah ini yang sering kemudian menjadi masalah. Ini harus disikapi dengan baik. Makanya saya menganjurkan kalau kita pas pulang ke rumah, kumpul sama istri, nggak usah HP. Ngobrol bareng, cerita, curhat. Kalaupun kemudian mau main HP atau apa begitu, ya pas-pas jam istri sudah tidur atau suami sudah tidur, atau mungkin istri ke kamar mandi, suami ke kamar mandi itu baru. Ataupun kalau iya ya, mohon maaf ya, buka HP karena ada masalah tadi begini. Jadi bisa dibicarakan dengan baik lah begitu, insya Allah. Baik, kemudian dominan menuntut pasangan. Suami menuntut, istri menuntut. Rumah tangga surgawi, sakinah mawaddah warahmah itu bukan menuntut, tetapi memberi. Suami memberi yang terbaik kepada istri, istri memberi yang terbaik kepada suami. Kalau menuntut sampai kapanpun nggak pernah puas. Memberi yang terbaik. Bagaimana? Pagi bangun, masing-masing memberi yang terbaik. Duluan bangun. Bahkan kalau perlu suami bangun duluan. Bikinkan susu. Ketika istri belum bangun, bangunkan yang minum susu dulu gitu. Bu, pernah dibuatkan minuman pagi seperti itu sama suami? Belum pernah. Jawabannya belum pernah. Bu, besok jenengan jangan bangun duluan, Bu. Nunggu suami jenengan bikinkan susu baru jenengan bangun. Oh, sampai jam itu, Pak. Nanti bagaimana dapur nggak diurusi gitu loh. Nggak ada salahnya gitu loh. Istri juga begitu, ketika melihat suami habis isya ngontak ngantuk ngerjakan tugas, istri datang menemui suaminya, tawari, yang kopi apa susu, enak kan? Jenengan ditawari seperti itu milih apa, Pak? Milih teh. Kopi atau susu kok milih teh? Nah ini, jadi jangan menuntut. Kalau ketika kita menuntut nggak akan pernah puas. Tapi kalau kita memberi yang terbaik, maka istri pun, suami pun akan memberi yang terbaik kepada kita. Orang itu tergantung sikap kita, itu berbanding lurus. Sikap orang, sikap suami ke kita, sikap kita ke istri, ya istri ke suami, suami ke istri, berbanding lurus dengan sikap. Kalau istri baik kepada suami, suami akan baik. Kalau suami baik, pasti akan baik. Maka setelah ini, ayo masing-masing memberi servis kepada pasangan yang terbaik. Dan itu adalah ibadah, itu surga. Amal soleh, ketika suami menyenangkan istri, istri menyenangkan suami, amal soleh. Habis isya istri suami kok mulai barangkali sudah nggak, yang mulai ngantuk misalnya, tak pijeti yo gitu, enak toh, asik toh gitu. Jangan dimarahi, udah ngontak ngantuk turu kono lho. Bu, Pak, tolong ini diperhatikan ke depan ini. Yang ketujuh, kurangnya keterbukaan antar pasangan. Komunikasi itu merupakan kunci penting dari relasi apapun. Pernikahan dan kehidupan bisa saja mengalami fase yang dirasa berat, namun dengan keterbukaan, kejujuran diharapkan bisa mencairkan suasana dan memberikan solusi. Ngomong yang jelas, nggak usah pakai sindiran-sindiran kepada istri. Karena kadang-kadang suami dan istri itu nggak paham, gitu loh. Maka yang jelas saja, nggak usah pakai pantun, pakai puisi segala ke istri gitu. Terlalu, istri kadang-kadang nggak paham, atau suami juga kadang-kadang nggak paham. Makanya kadang-kadang mauku itu begini loh, aku pengen begini, bukan begitu. Ada miskomunikasi. Maka yang jelas saja, gitu loh. Nggak usah pakai, kalau seandainya ada waktu jalan-jalan ke Jakarta, pulangnya mampir Solo. Kalau seandainya kita bisa terbuka, alangkah indahnya kita beli bakso misalnya. Contoh, nggak usah terlalu lamaan. Intinya, ayo tuku bakso, wes. Gak usah panjang-panjang sampai berpantun-pantun ria macam-macam dan lain sebagainya gitu loh. Baik, materi yang sangat panjang tapi waktunya sangat sedikit. Yang kedua, fitnah zaman itu eksternal. Yang pertama, A, musuh bebuyutan kita, setan iblis. Bapak Ibu, musuh yang satu ini nggak akan mungkin diam ketika kita itu pengen membangun keluarga kita harmonis, romantis. Nggak mungkin mau. Setan tidak akan mungkin mau, tidak akan diam ketika kita akan membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana? Setan akan berusaha untuk memporak-perandakan rumah tangga kita. Saya pernah menyampaikan di forum ini, di Malang itu ada seorang ustadz kiai. Ini kualitas statusnya
ustadz kiai, punya pondok pesantren, udah nikah, istrinya cantik, saya tahu, anaknya 2. Masalah datang, ujian Allah datang. Singkat cerita, ustadz ini tertarik dengan seorang wanita direktris. Sang direktris, ya mungkin karena waiting tresno jalaran ngelibet, tir podo irenge, sir podo senenge. Terjadi ya HTS, hubungan tanpa status, dan munculnya virus merah jambu, sepakat untuk menikah. Tetapi sang direktris memberikan syarat, saya mau nikah dengan jenengan kalau jenengan ceraikan istri yang sah. Apa yang terjadi? Sang suami yang ustadz ini ya karena termakan cinta yang tidak benar tadi itu, dan the love is blind. Cinta itu blind. Cinta itu blind. Cinta itu buta. Tai kucing rasa stroberi. Istrinya diceraikan, padahal yang bersangkutan ini itu dikasih semuanya, ya istri ya dikasih pondok, dikasih macam-macam pekerjaan sama mertua dan istrinya itu. Diceraikan. Singkat cerita, Bapak Ibu, setelah menceraikan istrinya yang sah itu, mencari sang direktris itu loh, nggak ketemu-ketemu. Astagfirullahaladzim. Sampai pada akhirnya kemudian ya nggak berani, mau balik ya nggak mungkin, terus di Malang terus juga nggak mungkin. Akhirnya kemudian meninggalkan kota Malang, saking malunya. Hati-hati. Ada pihak-pihak yang ingin sengaja, terutama setan musuh bebuyutan kita itu ingin untuk memporak-perandakan keluarga kita, karena keluarga itu batu bata yang paling bawah. Kalau keluarga baik, maka insya Allah akan muncul masyarakat yang baik. Masyarakat baik akan muncul negara yang baik. Negara yang baik akan menjadi umat yang baik. Umat rusak akan terdiri dari negara yang rusak. Negara rusak terdiri dari masyarakat-masyarakat yang rusak. Masyarakat rusak terdiri dari keluarga-keluarga rusak. Keluarga rusak terdiri dari suami, istri, anak, orang tua yang rusak. Makanya ada pihak-pihak yang ingin untuk merusak kita. Tolong hati-hati, ya, terutama yang masih muda-muda, glowing ini, tolong. Ya, apalagi udah muda, glowing, finansialnya lebih, itu sekarang itu banyak pelakor Pak. Di samping ada pebinor, pelakor juga banyak. Hati-hati, medsos, jenengan mungkin bisa jadi sasaran untuk objek dan didekati itu lewat awalnya ya pendekatan, perkenalan, lama-lama kan bisa itu dan seterusnya. Tolong hati-hati ya, ini ke depan harus hati-hati. Kemudian fitnah akhir zaman tentang virus 8F. Insya Allah ini untuk anak-anak muda, dan jenengan mungkin sudah tahu ya. 8F itu fashion, food, film, free thinking, fun, free sex, fiction, dan fight. Fashion. Akhir zaman ini tren busana. Makanya di Malang ini paling gencar, paling subur. Sampai busana-busana second itu banyak sekali. Dan ini melahirkan sikap konsumeris. Mohon maaf. Terutama para istri, para ibu-ibu. Kalau bandingkan gitu misalnya, Pak, Bu, suami dengan istri. Kalau suami punya baju, total semuanya diwadahi di lemari, kira-kira berapa almari? 1. Kalau istri berapa? 3, 5. Mohon maaf gitu. Istri punya sepatu berapa minimal? Suami punya berapa? 1. Itu pun sudah buluk dan nggak karuan gitu loh. Rata-rata begitu. Nah, fashion ini menjadi fitnah ujian akhir zaman yang kalau ya seandainya itu uang-uangnya sendiri atau dan itu mencukupi nggak masalah, tapi sesungguhnya kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau Rasulullah kita diminta untuk wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, jangan berlebih-lebihan, termasuk juga pakaian. Jangan berlebih-lebihan. Boros itu temannya setan itu. Ini fashion. Apalagi fashion yang tidak menutup aurat, pakaian-pakaian yang mengumbar nafsu, ini jadi tren. Berbagai acara-acara fashion, peragaan busana macam-macam kan akhirnya banyak sekali, dan ini disukai oleh anak-anak muda, terutama keluarga-keluarga muda. Hati-hati ya, kan kita beli baju itu kan untuk menutup aurat dan untuk ibadah. Tuh, ini yang harus kemudian kita jaga. Berikutnya adalah food, makanan. Bagaimana konsep halal dan thayyib mulai diganggu, dari mulai daging oplosan dicampur dengan daging babi, dicampur dengan bahan kimia berbahaya dan lain sebagainya. Kalau kita bicara masalah food ini sampai 2 jam nggak selesai. Hati-hati. Malang ini pernah dijadikan proyek untuk kota wisata halal. Itu pun diprotes beberapa kemarin, tapi
kita sebagai muslim ya harus hati-hati ya untuk makan, karena apa yang kita makan, kita minum itu kan pengaruhnya kepada keluarga. Sakinah mawaddah warahmah itu juga dipengaruhi dengan apa yang kita makan minum. Kalau dari sumber yang haram, nggak mustahil kita akan memiliki anak-anak yang soleh, keluarga sakinah mawaddah warahmah kalau yang dimakan dari sumber yang haram. Saya punya teman ketika ngajar di Solo itu beli daging di pinggir jalan, beli sate, dianggapnya itu sate ayam kayak kita di Malang ini ya, tapi ternyata itu adalah sate anjing. Saya punya dosen dari Yordan, bukan dari Yordan, dari Somal, dokter dari dulu ngajar usul fikih. Beliau makan di Jakarta, di salah satu rumah makan, dianggap itu dagingnya daging halal. Ternyata ketika pulang itu diberitahu yang dimakan adalah daging kodok, katak, suige, haram, nggak boleh. Dan ini kita harus hati-hati untuk kedepannya juga begitu ya. Banyak sekali yang perlu untuk kita waspadai. Film itu dulu di gedung nonton di gedung bioskop. Sekarang setiap detik bisa, mulai di YouTube, mulai film pendek, film sedang, film panjang. Hati-hati ya, terutama pornografi dan lain sebagainya. Ini perlu untuk kita jaga keluarga kita. Ini tantangan zaman yang luar biasa. Free thinking, menjauhkan seluruh bentuk pola pikir ketuhanan, mendewakan logika, memerangi pemikiran berbasis agama dalam kehidupan sehari-hari. Bebas berpikir, bebas apa saja, bebas menyampaikan. Seakan-akan tidak ada aturan agama. Ini yang menjadikan kadang suami dan istri rumah tangga itu akhirnya bisa bercerai. Naudzubillah. Kemudian fun, senang, melalaikan. Kita dihipnotis dengan kita disibukkan untuk mencari kesenangan. Keluarga, suami, istri, anak-anak. Makanya tidak heran kalau kemudian syiarnya pemuda sekarang itu kan apa? Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Surga mbah panjenengan kok nyimut gitu loh, dalam bahasa Malangnya kok enak. Rasulullah sampai berdarah-darah, patah tanggal giginya ketika menyebarkan Islam dalam sebuah peperangan itu. Kok enak, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga yang baik gitu loh. Nah ini maka disinilah tantangan zaman itu kemudian mereka dininabobokan, hanya rebahan tok, semuanya sudah HP, internet, mulai dari YouTube, TikTok, Instagram, macam-macam dan lain sebagainya. Mau transaksi pun juga pakai m-banking, wis nyaman. Kalau perlu nggak usah masak, pesen itu GrabFood, GoSend, GoFood, datang sendiri. Tapi hati-hati, yang ini bisa mengakibatkan seseorang itu menjadi malas dan bahkan haram, tidak diperdalukan dan tidak diperhatikan lagi tadi itu, sehingga muncul pertikaian, tukaran macam-macam. Kemudian free sex, eksploitasi dan industri seks, mewajarkan seks di kalangan remaja seperti budaya kumpul kebo, melegalkan seks dengan pembagian kondom gratis waktu itu ya. Bahkan silahkan berzina, yang penting pakai kondom atau alat kontrasepsi. Naudzubillah. Bukan masalah pakai kontrasepsi atau pelindung atau apa, zina bagaimanapun bentuknya itu haram, dosa besar. Kalau belum nikah dalam Islam hukumnya apa? Dicambuk berapa kali? 100 kali. Kalau sudah zina hukumnya apa? Dirajam sampai mati. Naudzubillah. Ini free sex ini digembar-gemborkan. Apalagi bahkan kemudian jenengan mungkin bisa jalan-jalan ke Batu sebagai kota wisata itu. Saya punya teman di sana, kepala KUA sana itu 1 dari 3 atau 2 dari 3 perawan atau anak gadis di Batu itu sudah ketika nikah sudah tidak perawan lagi. Ini Malang Raya. Dan di Batu itu akhirnya kemudian dibuat kebijakan, ini kerjasama umarok dengan ulama, ketika yang bersangkutan itu hamil sudah nggak boleh nikah, nanti ditunggu kalau sudah melahirkan. Tapi di Malang kota, Malang kabupaten masih boleh karena KHI, kompilasi hukum Islam di Indonesia itu masih membolehkan, meskipun itu sudah hamil dengan syarat yang menikahi yang menghamili. Akhirnya yang di Batu-Batu yang hamil-hamil itu larinya kalau nggak ke kabupaten ya ke kota. Kita memang ada payung hukum dan ini sudah kita usulkan ke pemerintah untuk KHI yang seperti itu direvisi, karena itu memunculkan banyak orang atau anak muda yang zina, pacaran zina, bahkan kalau nggak disetujui dihamili macam-macam biar disetujui. Makanya kita ada kaidah usul fikih itu saddul dzari'ah, menutup celah yang memungkinkan orang itu berbuat salah. Baik, waktu sangat terbatas. Tadi ada fun, terus free sex, friction, tukaran tawuran, ya, gesekan, tindakan yang menyulut perpecahan dan tukaran tawuran. Salah dikit sikat, salah dikit langsung bunuh, salah dikit tawuran macam-macam. Ini akhir zaman yang muncul seperti itu. Kesenggol dikit langsung bunuh, carok ini itu dan sebagainya. Naudzubillah. Kemudian hilangnya kepercayaan, itu faham-faham
Faid itu artinya kepercayaan yang dimaksud adalah faham-faham yang dikembangkan oleh orang-orang kafir seperti sepilis, sekuleris, pluralis, liberalis. Semua agama adalah sama misalnya. Terus paham-paham komunis, PKI, paham-paham orientalis, Zionis, kapitalis dan lain sebagainya. Ini pembahasan yang sangat panjang sekali. Baik. Kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah, virus 3S, sing spot smoke. Musik-musik yang bahkan sekarang sudah apalagi kemudian ini sangat digandrungi masyarakat seluruh termasuk Malang Raya. Meskipun pemerintah baik provinsi ataupun kota Malang sudah melarang, terutama ketika ada kemarin bahkan MUI juga memberikan fatwa itu sound horeg, karena di sound horeg itu kan banyak musik-musik macam-macam dan sebagainya. Ini kemarin menimbulkan banyak sekali pertentangan. Ya kita doakan mudah-mudahan mereka bisa memahami kenapa itu difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemkot, terus kemudian Gubernur Jawa Timur melarang itu semuanya ya karena madorotnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sport, meskipun olahraga tetapi banyak sekali yang tidak mencerminkan kultur Islam, membuka aurat dan lain sebagainya, melupakan waktu sholat. Saya beberapa kali kan dulu usul ketika misalnya ada seseorang itu yang nonton bola baik di Kanjuruan atau di mana itu, ketika misalnya pas azan itu break sebentar lalu kemudian sholat ya, terus habis itu lanjut lagi begitu loh. Nggak bisa ya. Ya itu kadang-kadang itu ada anak muda itu, mohon maaf ya, ketika ada Arema main sama siapa itu berangkatnya kadang-kadang jam 10 pagi, trek-trekan itu apa motor-motoran sama sampai di lokasi kadang-kadang habis asar, kemudian nonton bola mulainya kadang-kadang habis maghrib atau habis isya, pulang-pulang jam 9 jam 10 malam, kemudian langsung tidur, bangun-bangun jam 7 pagi, itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh semuanya lewat. Mungkin dijamak dengan duha jadi satu, dirapel jamak kubro langsung. Naudzubillah, ini pendapatnya siapa begitu itu. Nonton bola ya lihat, tapi ya perhatikanlah seperti itu. Baik, kemudian virus 3G dikit lagi Bapak Ibu, gold, glory dan gospel, yaitu mencari kekayaan, hidupnya hanya untuk mencari uang, cari uang. Akhirat itu nomor sekian, gitu loh. Dilupakan. Padahal Al-Qur'an surat Al-Qasas kita semua tahu, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Carilah olehmu bekal akhirat, tapi jangan lupa dunia. Akhirat dulu, jangan lupa dunia. Kita balik, dunia dulu, akhirat itu kalau tadi kalau ingat, kalau sempat, asal ingat, asal sempat, akhirnya kemudian asal-asalan. Naudzubillah. Pemahaman materialisme, kapitalisme, waktu itu adalah uang, waktu itu untuk mencari kekayaan, dunia dan lain sebagainya. Maka panggilan Allah respon. Adanya keinginan untuk menyebarkan agama. Ini bagi yang mereka akhirnya kemudian ada namanya harokatul irtidad, gerakan pemurtadan. Muslim diarahkan untuk murtad ke Kristen, Hindu, Buddha, dan di Malang Bapak Ibu sukses. Banyak sekali yang murtad, bahkan termasuk ada ustadz mubalik yang murtad masuk agama Hindu, dan qadarullah ketika murtad masuk agama Hindu itu Allah mencabut nyawanya, mati dalam keadaan Hindu. Jasadnya dikremasi di krematorium Batu. Naudzubillah, itu ustadz, orang Kemenang. Nggak usah, jangan keras-keras, orang Kemenang. Itu dulu ada yang sampai seperti itu. Tolong, kita ini yang orang awam harus hati-hati. Gerakan pemurtatan itu gencar sekali. Kemudian keinginan untuk mencari kejayaan, yaitu dengan banyak kuasai dunia, rebut harta, tahta, dan lain sebagainya. Ini digembar-gemborkan untuk itu. Bapak Ibu, karena waktunya sangat terbatas, bagaimana kita bisa menjaga keluarga dari itu semuanya, yaitu dengan menguatkan ketahanan keluarga. Ini ketahanan keluarga ini luar biasa. Saya 2 minggu yang lalu selama 8 hari ikut pelatihan ketahanan keluarga yang mengadakan Kementerian Agama dari BDK Kanwil Jawa Timur, Zoom dan tatap muka. Intinya tentang ini, menyikapi keluarga yang seperti ini. Ada beberapa hal yang harus kita perkuat. Di antaranya adalah yang pertama ketahanan spiritual. Tadi itu yang lemahnya spiritual, akidah, ibadah, akhlak. Ayo keluarga kita kuatkan akidahnya, ini jadi pondasi ya. Kita kuatkan ibadahnya, akhlaknya, kepribadiannya, karena kekuatan spiritual ini yang paling menentukan. Kalau ini rusak, lemah, wis jangan harap roboh. Bagaimanapun ya, kalau berbagai fitnah, ujian, serangan, tapi kalau akidah kita kuat, insya Allah kita akan kuat, insya Allah itu. Yang kedua adalah ketahanan fisik jasmani. Kita upayakan suami, istri, anak sehat, makan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Jangan
tahu, tempe, terus pagi tempe goreng, siang tempe goreng, malam tempe goreng, bangun tidur bludrek. Tolong. Kalaupun seandainya tempe, karena tempe itu bergizi, meskipun bisa menjadi penyebab orang darah tinggi. Kenapa? Ya karena tadi sarapan ketemu tempe goreng, siang tempe goreng lagi, apalagi gorengnya pagi. Ya kalau masih pas goreng fresh masih enak, malam ketemu tempe lagi, itu akhirnya menjadikan darah tinggi. Mohon maaf pabrik tempe. Tapi istri itu harus pandai-pandai. Dalam artian misalnya hanya bisa beri tempe, beli tahu atau tempe, tapi istri kalau bisa sarapan itu beda dengan makan siang beda dengan makan malam. Pagi misalnya soto tahu, siangnya sate tahu, malamnya rawon tahu, begitu. Insya Allah suami seneng itu. Ya, tolong para istri harus kreatif gitu ya. Jadi fisik ini harus kuat ya, kita upayakanlah. Yang merusak-merusak itu kita jauhi. Baik, yang ketiga, ketahanan finansial. Ini juga penting, sandang, pangan, papan, terutama kepala rumah tangga, tolong. Ini tidak harus kaya raya. Kalau kaya raya, alhamdulillah, kita muslim kaya, itu sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Tapi kalau kemampuan kita terbatas, maka finansial kita upayakan sedemikian rupa untuk bisa memenuhi kebutuhan primer, kalau bisa sekunder. Makanya suami harus terus berusaha untuk bisa memenuhi ini, karena kadal fakru ayyakuna kufran, bisa jadi kefakiran itu menjadikan orang untuk kafir. Naudzubillah. Kemudian ketahanan emosional, psikologis, kejiwaan kita latih. Kalau ada masalah jangan gampang ngamuan, jangan gampang marahan, emosi, sabar. Suami misalnya kalau sudah pensiun aja di rumah tok, istri aja ngamuan. Saya punya tetangga yang model seperti itu. Suaminya sudah pensiun, hanya sering di rumah kan karena namanya pensiun. Kadang-kadang istri itu ngamuk. Metu kan loh, kayak gombal, klumbrak. Astagfirullahaladzim, suaminya gitu loh. Ketika suaminya kemudian keluar, mungkin terlambat pulang, menunggu istrinya yang ngamuk meneh, ployongan tok, gak mulai-mulai. Ya Allah, jadi suami kadang-kadang sabar Pak jenengan seperti ini. Insya Allah banyak dosa yang dihapus dan banyak pahala jenengan Insya Allah. Jadi ketahanan ini penting sekali untuk kita harus sabar dan sebagainya. Dikit lagi Bapak Ibu, ketahanan sosial, artinya kita berinteraksi ya, saling-saling berhubungan seperti ini. Kita harus banyak ngaji, kita ketemu dengan si A, si B. Mungkin ketika kita ada masalah, tapi ketika kita sering kumpul, ya Allah ternyata Bapak itu, fulana itu ternyata diuji Allah yang jauh lebih berat daripada ujianku. Sehingga akhirnya kita insya Allah bisa tetap eksis. Ya, kemudian berikutnya adalah bagaimana kiat untuk membangun pondasi ketahanan keluarga. Ada beberapa cara. Yang pertama, kuatkan rasa cinta dan kisah kasih sayang antara keluarga. Cinta kasih dan kasih sayang, suami, istri, suami. Kalau suami ngomong cinta kepada istrinya, istri ngomong sayang kepada suaminya, yang penting adalah buktinya. Cinta dan kasih sayang itu adalah dengan tidak menyakiti. Kalau ada suami ngomong aku cinta kepadamu, istri juga aku sayang padamu, tapi masih suka menyakiti, itu gombal mukiyo. Bener. Cinta kasih sayang ini yang ada dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, itu cinta kasih dan kasih sayang. Yaitu apa? Kita tidak menyakiti yang pasangan kita, ucapan ataupun perbuatan, menyenangkan, membahagiakan. Kemudian saling menutupi kekurangan, jangan diekspos, apalagi di medsos, itu bahaya sekali. Suami jangan gampang-gampang ekspos masalah-masalah rumah tangga. Istri juga begitu. Salim hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Suami itu pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami. Jangan gampang menyebarkan aib, mengekspos. Kemudian saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya tadi, saling bantu-membantu untuk nanti bisa tercipta apa yang kita inginkan. Dan kemudian kerjasama dalam keluarga, ya, jadi tim yang baik, suami bantu istri. Dan Rasulullah itu tidak segan-segan dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Rasulullah ketika di rumah ya nyapu, ya nyuci, jahit baju, itu suami. Padahal kualitasnya seperti Rasulullah, pemimpin internasional, pemimpin negara. Rasulullah adalah kita semua tahu nabi pilihan Allah, manusia pilihan Allah, nabi dan rasul. Tapi beliau tidak segan-segan membantu istrinya untuk nyuci, nyapu, ngepel. Kalau sekarang mungkin nyetrika macam-macam dan lain sebagainya. Ada kerjasama lah dan seterusnya. Kemudian fungsikan rumah secara maksimal, optimal. Keluarga bukan hanya sebuah terminal bagi suami istri, maka jadikanlah mereka sebagai rumah tangga, rumah untuk tempat kembali, menghilangkan rasa lelah yang ada, tempat paling nyaman, memperbaiki diri dari pengaruh yang tidak baik, dan selalu memperkokoh hubungan sesama suami istri tadi, suami, anak, orang tua dan sebagainya. Menjadi penenang tatkala suami sedang gundah dan mempunyai masalah. Begitupun suami menjadi tempat mengadunya istri dan berkeluh kesah dan seterusnya. Kita sebagaimana yang kita minta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun